Waduh, ada apa ini? Kiper timnas Indonesia dikabarkan cedera jelang lawan Australia. Apakah masih bisa bermain lawan Australia? Berikut fakta lengkapnya. Nah loh, kabar Emil Audero datang jelang laga lawan Australia. Apakah Emil bisa menjadi kiper timnas Indonesia yang saat ini cedera? Begini penjelasannya. Wah. Media Vietnam anggap timnas Indonesia beruntung jelang lawan Australia. Kira-kira ada apa ya? Begini penjelasannya. Nah, ini baru super top Marco Top. Fans Garuda dijamin bahagia. Patrick Kluivert diminta ubah target saat lawan Australia. Yuk saksikan beritanya hingga selesai. Yang pasti bikin kalian terkejut saat mendengarnya. Mohon subscribe channel Timnasku Indonesia agar tidak ketinggalan informasi Timnas Indonesia. Media Vietnam anggap timnas Indonesia beruntung jelang lawan Australia. Jelang laga krusial melawan Australia dalam matchday ke-7 grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, kabar menggembirakan datang untuk timnas Indonesia. Media Vietnam Soha.vn menilai bahwa skuad Garuda memiliki keuntungan besar karena badai cedera yang sedang melanda timnas Australia. Kondisi ini diyakini dapat mengurangi kekuatan Sotjeroos secara signifikan. Australia saat ini berada di posisi kedua klasemen sementara grup C dengan 7 poin, hanya unggul 1 angka dari Indonesia, Arab Saudi, Bahrain, dan Cina. Dengan klasemen yang sangat ketat, 2 pertandingan Australia melawan Indonesia pada 20 Maret dan Cina pada 25 Maret 2025 menjadi laga penentu untuk menjaga peluang mereka lolos ke babak selanjutnya. Namun justru di saat krusial ini, Australia kehilangan beberapa pemain kunci akibat cedera. Setidaknya 7 pemain Australia berpotensi absen termasuk Kusini Yengi dalam kurung, Portsmouth, Thomas Deng Yokohama F. Marinos Hari Soutar dalam kurung, Leicester City, Jordan Boss dalam kurung, Westerlo, Conor Mchalve dalam kurung, Spauli Nestori Irankunda dalam kurung, Grasshopper FC, dan Alessandro Circati dalam kurung, Parma. Dari nama-nama tersebut, Hari Soutar sudah dipastikan absen karena cedera tendon Achilles yang baru akan pulih pada Desember 2025. Kehilangan Soutar, bek tangguh Sheffield United, menjadi pukulan telak bagi lini pertahanan Sotjeroos. Menurut Soha.vn, absennya 7 pemain ini membuka peluang besar bagi timnas Indonesia untuk mencuri poin di kandang Australia. Jika bintang-bintang tersebut absen pada pertandingan melawan Indonesia, tim Australia tentu akan menghadapi tantangan besar meski bermain di kandang sendiri, tulis Soha.vn. Tim asuhan pelatih Patrick Kluivert disebut dapat memanfaatkan celah ini untuk memperkokoh posisi mereka dalam perburuan tiket ke babak playoff. Selain laga melawan Australia, timnas Indonesia juga akan menghadapi Bahrain di Jakarta pada 25 Maret 2025. Dengan absennya beberapa pemain inti di kubu Australia, hasil positif di laga tersebut akan menjadi bekal penting untuk menghadapi Bahrain. Jika Indonesia berhasil meraih poin maksimal di kedua laga, peluang untuk lolos ke babak berikutnya akan semakin terbuka lebar. Bagaimana pendapat Anda mengenai peluang timnas Indonesia menghadapi Australia yang pincang akibat badai cedera ini? Apakah ini saat yang tepat bagi skuad Garuda untuk menunjukkan kehebatan mereka di kancah internasional? Jangan ragu untuk berbagi pendapat dan dukungan Anda di kolom komentar. Kiper timnas Indonesia cedera jelang lawan Australia. Kabar kurang menyenangkan datang dari timnas Indonesia jelang laga krusial melawan Australia dalam kualifikasi Piala Dunia 2026. Adi Satrio, kiper pelapis timnas yang cukup diandalkan, harus absen selama sekitar 1 bulan akibat cedera lutut yang dialaminya saat membela klub PSIS Semarang. Cedera ini terjadi setelah pertandingan melawan Dewa United dan sejak saat itu Adi mulai mengeluhkan nyeri di sekitar otot lututnya.
Dokter tim PSIS Radityo Haryo menjelaskan bahwa cedera ini cukup serius dan membutuhkan waktu pemulihan yang tidak sebentar. Kondisi Adi saat menjalani latihan mengeluh nyeri pada otot daerah lutut yang mengakibatkan harus beristirahat selama kurang lebih 1 bulan ini. Ungkap Radityo dalam rilis resmi yang diterima pada Rabu 12 Februari 2025. Radityo juga menambahkan bahwa Adi tengah menjalani sejumlah perawatan intensif, mulai dari fisioterapi, pemberian obat-obatan, hingga terapi platelet-rich plasma (PRP). Metode PRP dikenal mampu mempercepat regenerasi jaringan dan pemulihan cedera yang diharapkan dapat membuat Adi segera kembali merumput. Meskipun tidak selalu menjadi pilihan utama, peran Adi Satrio sebagai kiper cadangan sangat penting bagi timnas Indonesia. Selama kualifikasi Piala Dunia 2024, ia sering dipercaya mengisi pos penjaga gawang di babak kedua pertandingan. Kecepatan refleks dan pengalamannya membuat pelatih tak ragu memberinya kepercayaan di bawah mistar gawang, terutama dalam situasi genting. Adi Satrio sendiri memberikan dukungan penuh terhadap keputusan PSSI menunjuk Patrick Kluivert sebagai pelatih baru timnas Indonesia. Menurutnya, keputusan tersebut adalah langkah strategis yang patut mendapatkan dukungan dari semua pihak. Saya sangat optimis dengan kehadiran pelatih Kluivert dan ini adalah langkah besar untuk kemajuan timnas, kata Adi dalam pernyataan singkat. Absennya Adi Satrio tentu menjadi tantangan bagi Kluivert dalam menghadapi Australia. Laga ini sangat menentukan perjalanan timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026 dan kehilangan salah satu kiper berkualitas bisa memengaruhi strategi pertahanan yang dirancang. Namun para penggemar sepak bola Indonesia berharap ada talenta baru yang bisa tampil maksimal sebagai pengganti sementara. Bagaimana menurut Anda? Apakah absennya Adi Satrio akan berdampak besar pada performa timnas di laga melawan Australia? Atau mungkin ada kejutan dari kiper lain yang mampu mengisi peran tersebut dengan baik? Mari tuliskan pendapat Anda di kolom komentar dan beri dukungan penuh kepada timnas Indonesia serta Adi Satrio agar bisa segera pulih. Kabar Emil Audero datang jelang laga lawan Australia. Jelang laga krusial kualifikasi Piala Dunia 2026 melawan Australia, kabar kurang menyenangkan datang dari timnas Indonesia terkait Emil Audero. Kiper keturunan Indonesia yang diproyeksikan menjadi pelapis Maarten Paes ini ternyata mengalami kendala kebugaran dan tengah dalam proses adaptasi di klub barunya Palermo. Kepindahan Audero dari Como ke Palermo pada bursa transfer musim dingin lalu memang membawa perubahan besar bagi kariernya. Namun kondisi terbarunya memicu keraguan soal kesiapan dirinya untuk memperkuat timnas. Saat ini Audero membela Palermo dengan status pinjaman dari Como yang berlaga di kasta tertinggi Liga Italia, Serie A. Namun kurangnya menit bermain di Como membuatnya menerima tawaran dari Palermo, klub Serie B yang sedang berjuang untuk promosi. Keputusan ini dilatar belakangi oleh minat besar Palermo dan janji proyek jangka panjang yang membuat Audero yakin untuk bergabung. Saya menerima banyak penawaran, namun penawaran dari Palermo adalah yang paling menarik, ungkap Audero seperti dikutip dari Ital Press. Di sisi lain, situasi timnas Indonesia makin rumit setelah kiper ketiga, Adi Satrio, dikabarkan cedera dan harus absen selama sebulan. Kehadiran Audero seharusnya menjadi solusi yang ideal bagi pelatih Patrick Kluivert untuk memperkuat lini pertahanan, tetapi keraguan akan komitmennya kepada timnas Indonesia masih menyelimuti banyak pihak. Sejumlah supporter masih merasa sakit hati dengan keputusan ayah Emil Audero di masa lalu yang pernah secara terang-terangan menyatakan tidak ingin anaknya bermain untuk Indonesia. Meskipun ada pro dan kontra, kedatangan Emil Audero di timnas Indonesia bisa menjadi dorongan besar untuk menghadapi tantangan berat melawan Australia. Dengan pengalaman bermain di Eropa dan refleks cepat yang ia miliki, Audero memiliki potensi besar untuk menjadi kiper andalan. Namun semuanya akan bergantung pada bagaimana pelatih dan tim medis menilai kondisi kebugarannya sebelum pertandingan. Pertandingan melawan Australia ini sangat menentukan perjalanan timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026. Dukungan penuh dari seluruh pemain dan supporter sangat dibutuhkan untuk menghadapi laga tersebut. Apakah Emil Audero akan mampu membuktikan loyalitas dan kualitasnya di bawah mistar gawang timnas?
Bagaimana pendapat Anda? Apakah Audero layak diberikan kesempatan membela timnas Indonesia meski ada masa lalu yang kurang menyenangkan? Atau apakah sebaiknya Kluivert memilih opsi lain? Mari tuangkan pendapat Anda di kolom komentar dan berikan dukungan untuk timnas Indonesia. Media Vietnam kirim sinyal pemain lokal bakal kesulitan di era Patrick Kluivert. Media Vietnam Tethao 247 menyoroti kemungkinan Joel Veltman, bek Brighton dan Hove Albion untuk bergabung dengan timnas Indonesia. Veltman yang memiliki darah Indonesia mengungkapkan keinginan besar untuk mengenakan seragam Garuda setelah berbincang dengan Kaoru Mitoma, pemain asal Jepang yang pernah menghadapi Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026. Namun peraturan FIFA jelas menghalangi keinginan tersebut karena Veltman telah bermain 28 kali untuk timnas Belanda dalam periode 2013 hingga 2021. Walaupun tidak mungkin bergabung, pengakuan Veltman menegaskan bahwa Indonesia kini menarik perhatian banyak pemain keturunan. Di bawah kepemimpinan Patrick Kluivert, naturalisasi menjadi salah satu strategi utama. Baru-baru ini striker Ole Romeni berhasil dinaturalisasi dan akan memperkuat Indonesia dalam kualifikasi Piala Dunia 2026. Selain itu, dua pemain muda, Dion Marks dan Tim Gaypens juga telah dinaturalisasi dan diproyeksikan untuk SEA Games 33. Namun, media Vietnam mengisyaratkan bahwa strategi ini dapat mengancam posisi pemain lokal di timnas Indonesia. Menurut laporan mereka, hanya 1 hingga 2 pemain lokal yang secara konsisten tampil dalam starting line up selama pertandingan kualifikasi Piala Dunia 2026. Kondisi ini memunculkan tanda tanya besar tentang perkembangan pemain lokal di bawah era Kluivert. Ketua Umum PSSI Erick Thohir memiliki ambisi besar membawa Indonesia ke Piala Dunia 2026 dan masuk dalam peringkat 50 besar FIFA. Ambisi ini tentu membutuhkan pemain dengan kualitas tinggi dan pengalaman internasional yang menjadi dasar kuat di balik gelombang naturalisasi. Namun, apakah langkah ini akan berdampak negatif pada kesempatan bermain pemain lokal? Di satu sisi, naturalisasi pemain dengan pengalaman di Liga Eropa tentu akan meningkatkan kualitas permainan dan kompetisi di dalam tim. Namun di sisi lain, ada kekhawatiran bahwa ruang untuk pemain lokal berkembang semakin menyempit. Banyak pihak berharap PSSI tetap memberi prioritas pengembangan kepada pemain-pemain muda lokal agar regenerasi timnas Indonesia tetap terjaga. Bagaimana pendapat Anda tentang strategi naturalisasi yang diterapkan oleh PSSI dan Patrick Kluivert? Apakah Anda setuju bahwa ini adalah langkah terbaik untuk mencapai target besar di Piala Dunia 2026? Ataukah Anda khawatir pemain lokal semakin sulit mendapatkan tempat di tim utama? Mari bagikan pendapat Anda di kolom komentar. Bintang Eropa dan Liga 1 berebut masuk skuad timnas Indonesia. Kehadiran Patrick Kluivert sebagai pelatih timnas Indonesia mulai mengubah peta persaingan dalam skuad Garuda. Pelatih berusia 48 tahun ini membawa segudang pengalaman Eropa yang tidak hanya menarik perhatian pemain diaspora berbakat, tetapi juga memotivasi pemain lokal dari Liga 1 untuk menunjukkan kemampuan terbaik mereka demi satu tempat di timnas. Mengutip channel YouTube Puncak Klasemen, Kluivert mengadopsi strategi yang seimbang dalam membangun skuad timnas. Ia secara aktif mendekati pemain keturunan Indonesia yang berkarier di Eropa, namun tetap menekankan pentingnya regenerasi pemain lokal. Ini bertujuan memastikan bahwa timnas Indonesia tetap kompetitif dalam menghadapi kualifikasi Piala Dunia 2026. Saya percaya pemain lokal adalah jantung timnas Indonesia. Meskipun talenta diaspora memiliki pengalaman lebih, mereka harus membuktikan diri. Saya ingin membangun tim yang solid dan kompetitif dengan kombinasi keduanya, ujar Kluivert dalam wawancara terbarunya. Untuk menunjukkan keseriusannya, Kluivert tidak hanya berburu bakat di luar negeri. Ia juga menghadiri langsung pertandingan Liga 1 dan Liga 2 Indonesia. Salah satu langkah mengejutkannya adalah terbang ke Stadion Gelora Kiraha, Ternate, demi menyaksikan langsung potensi pemain daerah yang selama ini jarang mendapat sorotan nasional.
Pemain-pemain lokal pun merespons dengan motivasi tinggi. Beberapa nama dari klub besar Liga 1 mulai menunjukkan peningkatan performa dalam beberapa pekan terakhir, seolah ingin menarik perhatian sang pelatih. Salah satu pemain muda Liga 1 bahkan mengungkapkan bahwa kehadiran Kluivert memberi harapan besar bagi mereka untuk masuk ke tim utama Timnas Indonesia. Selain itu, pendekatan unik Kluivert dalam membangun kedekatan dengan para pemain juga menarik perhatian. Ia mulai belajar bahasa Indonesia agar bisa berkomunikasi lebih efektif dengan pemain lokal. Dalam sebuah momen hangat, Kluivert bahkan mengadakan sesi makan malam khusus dengan 5 pemain lokal yang dianggapnya memiliki potensi besar untuk timnas. Saya ingin memahami mereka lebih dalam, bukan hanya kemampuan di lapangan, tetapi juga mentalitas dan karakter mereka, jelas Kluivert. Dengan kombinasi pemain diaspora dan pembinaan lokal yang lebih intensif, peluang Indonesia untuk melangkah lebih jauh ke ajang internasional semakin besar. Kluivert tidak main-main dengan misinya membawa Garuda terbang tinggi ke Piala Dunia 2026. Bagaimana menurut Anda? Apakah langkah Kluivert dengan kombinasi pemain Eropa dan Liga 1 ini adalah jalan terbaik untuk Timnas Indonesia? Atau apakah pembinaan lokal perlu lebih banyak difokuskan? Bagikan pendapat Anda di kolom komentar. Patrick Kluivert diminta ubah target saat Timnas Indonesia lawan Australia. Laga penting menanti Timnas Indonesia saat menghadapi Australia di kualifikasi Piala Dunia 2026 bulan Maret mendatang. Awalnya pelatih Patrick Kluivert menargetkan 4 poin dari 2 pertandingan, 1 kemenangan melawan Bahrain di kandang dan 1 hasil imbang melawan Australia. Namun situasi terbaru membuat target tersebut perlu diubah menjadi kemenangan penuh saat melawan Seychelles. Kabar terbaru menunjukkan Australia berpotensi kehilangan 7 pemain inti akibat cedera. Ini adalah peluang besar bagi skuad Garuda untuk memanfaatkan kelemahan lawan dan meraih poin penuh. Beberapa pemain penting Australia yang dipastikan absen adalah Nestori Irankunda, Alessandro Circati, dan Thomas Deng. Cedera ini datang di waktu yang sangat krusial bagi Australia, yang tentu saja mengurangi kekuatan tim mereka. Hari Soltar juga dipastikan absen hingga akhir tahun 2025 akibat cedera tendon Achilles yang membuatnya dipulangkan ke Leicester City. 3 pemain lain yaitu Jordan Bosch, Conor Metcalfe, dan Kusini Yengi juga dalam kondisi yang meragukan untuk tampil. Banyak supporter Timnas Indonesia mulai mendesak Kluivert untuk mengubah strategi menjadi lebih agresif dan menargetkan kemenangan penuh. Tak mungkin kita bisa membuang pertandingan ini. Sebuah kemenangan adalah keharusan, kata seorang netizen di platform X. Beberapa penggemar lainnya juga merasa ini adalah peluang emas yang tidak boleh disia-siakan oleh Timnas Indonesia. Seolah Indonesia sudah ditakdirkan berpeluang besar masuk Piala Dunia. Tinggal bagaimana caranya kita memanfaatkan peluang tersebut, tulis netizen lain. Namun ada juga pendapat yang lebih realistis mengingat perbedaan peringkat FIFA antara kedua tim. Saat ini Indonesia berada di peringkat 127 dunia, sedangkan Australia jauh lebih unggul di posisi 26. Perbedaan ini menunjukkan tantangan besar yang tetap harus dihadapi oleh Timnas Indonesia, meski Australia tidak diperkuat beberapa pemain intinya. Patrick Kluivert sendiri harus mempertimbangkan berbagai faktor. Keunggulan kandang dan dukungan penuh supporter di Stadion Utama Gelora Bung Karno tentu menjadi nilai tambah besar. Namun disiplin permainan dan efektivitas serangan juga harus menjadi fokus utama. Laga ini bisa menjadi momen bersejarah bagi Timnas Indonesia. Dengan performa yang solid, strategi tepat, dan dukungan penuh dari supporter, kemenangan melawan Australia bukanlah hal yang mustahil. Bagaimana menurut Anda? Apakah Timnas Indonesia bisa meraih kemenangan dalam laga ini? Atau haruskah kita tetap berhati-hati dan bermain aman demi hasil imbang? Tulis pendapat Anda di kolom komentar. Mari dukung Garuda untuk terbang tinggi menuju Piala Dunia 2026. Jelang hadapi Iran di Piala Asia, ini kondisi pemain Timnas Indonesia U20. Timnas Indonesia U20 terus mematangkan persiapan jelang laga perdana di Piala Asia U20 2025 melawan Iran.
yang akan berlangsung di Shenzhen Youth Football Training Base Center Stadium, Tiongkok, pada Kamis 13 Februari 2025. Laga ini menjadi pembuka perjalanan Garuda Muda di ajang bergengsi tersebut. Menurut laporan terbaru dari laman resmi PSSI, seluruh pemain dalam kondisi prima menjelang laga penting ini. Kita semua dalam kondisi fit dan baik jelang laga perdana melawan Iran. Selain latihan strategi dan taktik di lapangan, kami juga diberi sesi psikologi untuk membangun chemistry, ujar Doni, pemain andalan asal Persija Jakarta, Kamis 12 Februari 2025. Sesi psikologi ini dirancang untuk memperkuat mental para pemain dalam menghadapi tekanan besar di turnamen internasional. Hal ini penting mengingat Iran merupakan tim yang memiliki pengalaman lebih besar di level Asia dan sering tampil kuat dalam setiap turnamen. Doni juga menegaskan bahwa tim siap bermain dengan fokus penuh sejak menit pertama. Melawan Iran sejak menit pertama kita harus fokus, disiplin, kerja keras demi memberikan hasil terbaik di laga perdana nanti, tegasnya. Selain Iran, Indonesia tergabung dalam grup C bersama Uzbekistan dan Yaman. Grup ini dianggap cukup berat, tetapi bukan berarti tidak ada peluang bagi Garuda Muda. Dengan persiapan matang dan strategi yang tepat, peluang untuk melangkah jauh tetap terbuka. Target besar timnas Indonesia di Piala Asia U20 kali ini adalah lolos hingga babak semifinal. Jika target ini tercapai, Indonesia berhak melaju ke Piala Dunia U20 2025 di Chili. Ini tentu menjadi harapan besar bagi seluruh supporter Garuda Muda, mengingat penantian panjang Indonesia untuk kembali tampil di ajang tersebut. Supporter timnas Indonesia diharapkan memberikan dukungan penuh dalam setiap laga, baik secara langsung maupun lewat doa dan dukungan di media sosial. Dukungan moral dari seluruh rakyat Indonesia sangat penting untuk meningkatkan semangat dan kepercayaan diri para pemain. Bagaimana menurut kalian, sanggupkah timnas Indonesia U20 mengalahkan Iran dan membuka jalan menuju kemenangan di Piala Asia? Tulis dukungan dan harapan kalian di kolom komentar. Ayo berikan semangat penuh untuk Garuda Muda agar mereka bisa terbang tinggi dan mengharumkan nama Indonesia di kancah Asia. Iran sesumbar jelang laga perdana melawan timnas Indonesia nanti malam. Laga perdana grup C Piala Asia U20 2025 antara timnas Indonesia U20 dan Iran akan digelar pada Kamis 13 Februari 2025 di Stadion Shenzhen Youth Football Training, Tiongkok. Pertandingan ini sangat krusial bagi kedua tim mengingat turnamen ini juga menjadi ajang kualifikasi menuju Piala Dunia U20 2025 yang akan berlangsung di Chili. Menjelang laga, pelatih Iran U20 Hossein Abdi dengan percaya diri menyatakan bahwa timnya sudah mempelajari secara menyeluruh kekuatan timnas Indonesia U20. Dalam wawancaranya dengan AFC, Abdi mengungkapkan bahwa Iran telah menganalisis dengan cermat gaya permainan Garuda Muda. Kami dalam kondisi yang baik dan seluruh staf pelatih sudah mempelajari setiap pertandingan Indonesia secara mendalam. Kami yakin bisa meraih poin penuh di laga ini, ujar Abdi dengan nada penuh keyakinan. Namun di balik keyakinan tersebut, Abdi juga mengakui bahwa laga perdana di turnamen selalu penuh tantangan. Ia menyadari bahwa pertandingan pembuka ini bisa menjadi momen yang menentukan bagi perjalanan timnya di turnamen ini. Laga pertama memang selalu sulit, tapi kami sudah mempersiapkan diri dengan matang. Dengan pemahaman yang baik tentang tim lawan, kami siap menghadapi pertandingan ini dengan penuh tekad, tambah Abdi. Iran memanfaatkan laga uji coba melawan Arab Saudi sebagai bagian penting dalam persiapannya. Abdi menilai pertandingan tersebut memberi gambaran yang jelas tentang kekuatan dan kelemahan timnya. Laga uji coba melawan Arab Saudi sangat bermanfaat untuk mempersiapkan diri kami. Kami menggunakan semua pemain secara maksimal dan itu membantu kami memahami kekuatan kami serta area yang perlu diperbaiki, ungkap pelatih Iran tersebut. Meskipun Iran datang dengan keyakinan tinggi, timnas Indonesia U20 yang dipimpin oleh pelatih Shin Tae-yong dipastikan tidak akan menyerah begitu saja. Garuda Muda memiliki banyak pemain muda berbakat yang siap memberikan kejutan. Laga ini akan menjadi kesempatan besar bagi Indonesia untuk membuktikan diri, meski Iran mungkin terlalu percaya diri dengan analisis mereka.
Melihat semua pernyataan Abdi yang penuh sesumbar, tentu menarik untuk melihat bagaimana performa Iran di lapangan nanti. Akankah mereka benar-benar siap menghadapi timnas Indonesia? Atau justru Garuda Muda yang akan menggebrak dan membungkam kepercayaan diri Iran? Bagaimana menurut kalian, siapa yang akan keluar sebagai pemenang di laga perdana ini? Apakah timnas Indonesia U20 mampu memberikan kejutan dan membuktikan diri? Tulis dukungan dan pendapat kalian di kolom komentar. Ayo, mari kita beri dukungan penuh kepada timnas Indonesia U20.